Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas pada buku Brighten English kelas 9 pada chapter yang pertama, unit kedua, What an Incredible World. Pada activity 1, look at the pictures, match them with the nouns in the box. Lihatlah gambar berikut ini, kemudian cocokkan dengan kata benda yang ada di dalam kotak. Nah, di situ kan terdapat 6 gambar ya. Di situ sudah diberi lingkaran, di mana di situ adalah bagian tubuh hewan. Kalian diminta untuk mencocokkan dengan kata yang ada di dalam kotak. Trunk, belalai. Wings, sayap. Tail, ekor. Feather, bulu unggas. Fur, bulu. Selanjutnya pada activity 2, find out what of the following animal has. Give a tick to your answer. Talk about the answer with your friend. Make simple sentence to describe each animal. Nah, di sini pada aktivitas 2 itu kan terdapat tabel ya, ada nama-nama binatang. Kemudian kalian diminta untuk memberikan tanda centang pada keterangan yang di sampingnya. Di situ yang pertama ada legs. Legs itu kaki. Nah, kalau hewan tersebut memiliki kaki, kalian bisa memberi centang ya. Kemudian yang berikutnya ada neck. Neck itu adalah leher. Kemudian eyes. Eyes itu mata. Nose, hidung. Tail, ekor. Nah, berikut untuk identifikasinya. Selanjutnya pada aktivitas yang kedua, pada poin berikutnya di sini kalian akan mendeskripsikan binatang yang ada di tabel tadi menggunakan anggota tubuh yang ada di tabel tadi juga. Nah, di sini contohnya a rhino has 4 short legs and a short neck. Seekor badak memiliki 4 kaki pendek dan leher pendek. It has small eyes. Itu memiliki mata kecil. It has 1 or 2 horn and a short tail. Memiliki 1 atau 2 tanduk dan memiliki ekor yang pendek. Nah, ini kan pada contoh nomor 1 ini mendeskripsikan tentang badak tadi ya. Di situ yang digunakan ada kakinya, kemudian lehernya bagaimana, matanya bagaimana, kemudian ekornya bagaimana, itu dijelaskan di aktivitas ini. Untuk binatang yang kedua yaitu giraffe. Giraffe has 4 long legs. It has long neck. It has 2 eyes, 1 nose, and a tail. Jerapah memiliki 4 kaki yang panjang, memiliki leher yang panjang, 2 mata, sebuah hidung, dan ekor. Untuk binatang yang berikutnya adalah snake. Di sini ada ular ya. Snake doesn't have legs, neck, and tail. It has 2 eyes. Jadi ular itu tidak memiliki kaki, leher, dan juga ekor. Dia hanya memiliki 2 mata. Binatang yang berikutnya adalah penguin. Penguin has 2 legs. Penguin memiliki 2 kaki. It has short neck. Dia memiliki leher yang pendek, 2 eyes, a nose, and a tail. 2 mata, sebuah hidung, dan ekor. Binatang yang berikutnya adalah elephant, gajah. Elephant has 4 legs. It has short neck, 2 small eyes, a nose that called a trunk, and a tail. Gajah memiliki 4 kaki, memiliki leher yang pendek, 2 mata yang kecil, sebuah hidung yang disebut dengan belalai, dan juga ekor. Nah, itu tadi untuk deskripsi binatang ya. Lanjut pada aktivitas yang ketiga. Match the animals with the food they like to eat. Then make sentence orally. Cocokkan binatang dengan makanan yang disukainya. Kemudian buatlah kalimat secara lisan. Di sini nanti kalian akan menemukan binatang dan makanan yang disukainya ya. Kalian akan mencocokkan apa sih makanan kesukaan binatang itu. Kemudian nanti kalian akan membuat kalimat secara lisan ya. Contohnya, snails eat plants. Siput makan tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti kalian di sini akan mencocokkan ya. Nah, yang pertama di sini untuk cat. Cat di sini adalah kucing. Nah, kalau kucing makannya apa? Nah, kalau cat ini makanannya adalah ikan ya, fish. Nah, nanti kalian bisa menarik garis untuk mencocokkan hewan dan makanannya. Kemudian yang kedua adalah monkey. Monkey, monyet. Nah, kalau monyet, makanan favoritnya adalah
Ya, makanan favorit monyet adalah banana atau pisang. Kemudian yang ketiga, cow, sapi. Makanan favoritnya adalah rumput ya, grass. Kemudian yang berikutnya adalah bird, burung. Kalau burung makanannya ini ya, cacing ini ya. Berikutnya ada snail. Nah, kalau snail tadi makanan favoritnya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dedaunan ini ya. Activity 4. Listen to the recording, then number the pictures. Dengarkan rekaman berikut ini, kemudian berilah nomor pada gambar. Oke, pada aktivitas 4 ini kalian akan mendengarkan audio pada barcode ini ya. Kalian bisa, jika kalian punya bukunya, kalian bisa men-scan barcode tersebut dan mendengarkan audionya. Nah, di sini saya akan putarkan audionya. Nanti kalian bisa mendengarkan ya. Kalian bisa mendengarkan kemudian beri nomor pada gambar tersebut sesuai audio yang kalian dengarkan ya. Nanti di sini saya akan putarkan. Berikut audionya. Activity 4. Listen to the recording, then number the pictures. 1. This reptile usually lives in fresh water, rivers and lakes, but some live in salt water. It eats a variety of fish, birds, and other animals. 2. This herbivorous animal is the biggest land animal in the world. It has giant ears and long tusks. Its huge trunk is the most versatile organ that this animal has. 3. It is a small mammal belonging to the order of rodents. It can live anywhere, especially in your house, and can eat anything. It also can transmit a disease called salmonellosis. 4. This aquatic and land reptile has a bony shell. It swims with limbs that resemble flippers. 5. This mammal lives mainly in forests. The males of most species have antlers. So do the females of some species. Oke, jika tadi kalian sudah mendengarkan audionya, di sini saya akan coba mencocokkan ya. Kalau kalian mendengar yang pertama tadi ya, di situ disebutkan binatangnya itu tinggal di danau, hidup di air yang segar ya. And lakes, but some live in salt water. It eats a variety of fish. Kemudian binatang tersebut makannya adalah fish atau ikan dan binatang yang lainnya. Nah, kalau didengar dari audio tadi, kira-kira binatang yang sesuai itu apa? Ya, binatang tersebut itu adalah crocodile. Nah, ini kita beri nomor 1 ya. Kemudian untuk audio yang kedua, tadi kalian kalau mendengarkan ya, itu ada disebutkan this is the biggest animal in the land. Nah, itu adalah binatang terbesar di darat. Binatang terbesar di darat itu mana? Iya, itu adalah elephant, gajah ya. Untuk audio yang ketiga, binatang yang disebutkan tadi adalah binatang mamalia yang kecil. Kemudian suka hidup di rumah dan membawa virus salmonella. Nah, binatang tersebut adalah, ya, itu adalah tikus ya. Jadi di sini kita beri nomor 3 pada gambar tikus, mouse. Untuk binatang yang berikutnya, di audio tersebut disebutkan bahwa binatang tersebut adalah binatang akuatik, binatang reptil, memiliki tempurung di badannya. Nah, binatang tersebut adalah turtle ya, kura-kura. Dan binatang yang terakhir yang disebutkan itu adalah rusa. Nah, di sini di audionya itu disebutkan bahwa binatang tersebut tinggal di hutan. Activity 5. This is a picture of a sea creature called a manta ray. What do you know about manta rays? Answer the question orally. Pada aktivitas 5 di sini terdapat gambar seekor binatang laut yang disebut dengan manta rays. Oke, kalian pernah tahu manta rays? What do you call a rays in bahasa Indonesia? Nah, kalau kamu menyebut ray dalam bahasa Indonesia itu apa?
Nah, ini adalah ikan pari ya. Manta rays itu adalah ikan pari. Have you ever seen a ray? Where? Pernahkah kamu melihat ikan pari? Nah, kalau kamu pernah melihat, kamu melihat di mana? Nah, tentu saja kalau kamu pernah melihat, ini bisa ditemukan di laut ya. Bisa di laut atau di perairan yang lainnya, misalnya pantai gitu ya. Do you know how big a ray can be? Apakah kamu tahu seberapa besar ikan pari itu? Nah, kalau kamu ingin mengetahui seberapa besarnya, nanti di sini kalian akan membaca dan mendengarkan audio tentang ikan pari. Saya lanjutkan pada aktivitas yang ke-6. You are going to listen to a report on the manta ray. But first, make yourself familiar with the following words. Match the English word with its meaning in Indonesian by drawing a line. Oke, pada aktivitas 6 ini, sebelum kalian mendengarkan teks report, teks laporan tentang manta ray, kalian di sini akan dikenalkan dengan kosakata yang baru. Sebelum mendengarkan audionya, kalian diminta untuk mencari arti dari kosakata berikut ini. Setelah kalian menemukan artinya, nanti kalian bisa menarik garis pada arti yang sesuai. Untuk yang pertama, di sini nomor 1 itu adalah disc-shaped body. Nah, di sini untuk artinya dari nomor 1 itu adalah tubuh yang berbentuk pipih ya. Jadi nomor 1 ini yang sesuai adalah yang D. Kemudian nomor 2, spiny tail. Spiny tail ini artinya adalah ekor berduri pada pilihan yang G. Kemudian nomor 3, flap. Flap ini artinya adalah mengepakkan ya. J. Pectoral fins. Pectoral fins ini artinya sirip depan. Nah, ini ada pada pilihan yang E ya. Kemudian nomor 5 itu adalah propel. Propel itu artinya adalah mendorong. Kemudian nomor 6, through. Through ini artinya adalah melalui. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini adalah seabed. Seabed ini artinya adalah dasar laut ya. Pada H. Heads. Heads ini artinya menetas. Nomor 8, A. Kemudian nomor 9 ada bear di sebagai verb atau kata kerja. Contohnya, it has born a baby. Bear ini artinya adalah melahirkan. Nomor 9, I. Kemudian nomor 10, wingspan. Wingspan ini artinya adalah C, rentang sayap. Ini ya. Activity 7. Now listen to a report of the manta ray. Tick the correct answer to each question. Manta rays are fish. They are the largest member of the ray family. They have a flat, disc-shaped body with 2 huge wings and a long spiny tail. When they swim, manta rays flap their huge wings, which are actually pectoral fins, up and down like a bird. This movement propels the fish through the water. The manta ray moves easily through the water at any speed. Manta rays live in the warmer areas of the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. They are unusual members of the ray family, as they are the only rays to live and feed on the surface of the open sea. Sometimes they rest quietly on the seabed. Mature manta rays usually travel alone. They cruise around, feeding mainly on tiny plankton and shrimps. When a manta ray's wingspan reaches about 4 meters, it is mature and can breed. Most fish species lay eggs which hatch in the water. However, manta rays bear live young, and the female produces 1 at a time. The wingspan of a baby manta at birth can reach over 1 meter.
Setelah kalian mendengarkan audio tentang manta ray, nah di sini pada aktivitas 7 kalian akan mengerjakan soal berdasarkan audio yang sudah kalian dengarkan ya tentang manta ray tadi. Untuk soal nomor 1 yaitu manta rays are, untuk ikan pari ini termasuk ke dalam binatang yang apa? The largest member of the ray family. Jadi jawaban yang nomor 1 itu adalah yang D. Nomor 2, when swimming, manta rays, ketika berenang, ikan pari flap their huge pectoral fins up and down. Untuk soal yang ketiga, manta rays live in, manta rays itu hidup di mana? Nah, hidupnya di samudra yang hangat ya, warm ocean. Untuk soal nomor 4, mature manta rays usually travel alone ya. Nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nomor 5, manta rays diet is, makanan dari ikan pari itu apa? Plankton and shrimp, plankton dan juga udang ya. Soal nomor 6, manta rays are considered to be mature when their reach about 4 meters. Ikan pari ini siap untuk dibuahi ya ketika mencapai 4 meter. Nah, ketika nomor 6 jawaban yang tepat adalah yang A ya, wingspan. Nomor 7, manta rays breed by, ikan pari ini berkembang biak dengan cara apa? Nah, kalau ikan pari ini tidak seperti ikan yang lain ya. Tadi disebutkan bahwa ikan pari ini berkembang biak dengan melahirkan. Jawabannya adalah yang B, giving birth. Nomor 8, female manta rays produce babies at a time. Ikan pari betina dapat melahirkan berapa bayi dalam sekali waktu? Hanya 1 ya, one baby at a time. Activity 8, listen to the recording once again and answer the question. Dengarkan audionya 1 kali lagi dan jawablah pertanyaan berikut. Oke, di sini masih tentang ikan pari ya. Dari audio tadi kalian bisa menjawab soal essay berikut ini. Nomor 1, what is the tense used in the report? Tenses yang digunakan dalam teks report atau teks laporan itu tenses apa? Tenses yang digunakan itu adalah tenses simple present tense. Why does the report use the tenses? Mengapa teks laporan menggunakan tenses tersebut? Untuk jawaban nomor 2, karena teks laporan itu berisi tentang deskripsi, mendeskripsikan atau menjelaskan secara umum ya dari ikan pari. Because it's describing the general characteristic of manta rays. Nomor 3, is the passive voice used in the report? Apakah kalimat pasif digunakan dalam teks laporan? Nah, jawaban nomor 3 itu adalah yes ya. Teks laporan bisa menggunakan kalimat pasif. Write sentences containing the passive voice that you remember. Tuliskan kalimat yang mengandung kalimat pasif yang kamu ingat pada audio tadi. Untuk soal nomor 5, what is the purpose of the informative report? Apa sih tujuan dari teks report itu? Tujuan dari teks laporan itu adalah untuk memberikan informasi. To give information about manta rays. Untuk memberikan informasi tentang ikan pari. Activity 9, you are going to read a text about orangutan, but you have to understand the following words and phrase. Find the meaning of each word or phrase. Oke, di sini pada aktivitas 9 kalian akan mencocokkan arti kata yang ada di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Nah, nanti kosakata ini akan kalian temukan pada bacaan orangutan ya, pada halaman berikutnya. Untuk yang nomor 1, roam ini artinya adalah berkeliaran. Nomor 1 D ya. Untuk nomor 2, grabs. Grabs ini adalah menggenggam. Nomor 2 B. Nomor 3 when. When ini artinya adalah menyapih ya. Nomor 3 A. Kemudian nomor 4 endanger. Endanger ini artinya membahayakan. Nomor 4
C. Pada poin berikutnya ini adalah noun atau kata benda ya. Untuk yang nomor 5, fine ini artinya adalah salur ya. Nomor 5 K. Kemudian puffy cheeks. Puffy cheeks ini artinya adalah pipi yang gembung. Nomor 6 ini adalah yang L. Untuk nomor 7, airsac ini artinya kantung udara ya. Nomor 7 E. Kemudian 8, bubbling call ini adalah F ya, panggilan yang menggema. Kemudian nomor 9, frown. Frown ini artinya adalah ranting yang berdaun ya. Nomor 9 G. Kemudian nomor 10, termit. Termit ini artinya rayap ya. Kemudian gestational period itu adalah masa kehamilan. Nomor 11 I. Kemudian nomor 12 infant. Infant ini adalah bayi. Nomor 12 J. Berikutnya untuk nomor 13 sampai dengan 15 ini adalah adjective and adverb, kata sifat dan kata keterangan. Untuk nomor 13 solitary itu artinya adalah sendiri ya. Nomor 13 ini O. Kemudian 14 occasionally. Occasionally itu artinya kadang-kadang. Nomor 14 M. Kemudian nomor 15 scarce itu artinya jarang ya. Nomor 15 N. Activity 10, read the whole text carefully. Pada aktivitas 10, bacalah teks berikut ini yang berjudul orangutan. Nah, kalian bisa membaca teks tersebut ya. Di sini saya langsung saja pada aktivitas 11. Di sini ada pertanyaan tentang teks tersebut. Read the first paragraph of the text in activity 10 carefully. Write 2 things you know about the ape after reading the first paragraph. Jadi, pada aktivitas 11 ini, kalian diminta untuk membaca paragraf pertama pada teks di aktivitas 10. Kemudian tuliskan 2 hal yang kamu ketahui tentang kera setelah kamu membaca paragraf yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya pada paragraf yang pertama. In Southeast Asia, there are big apes called orangutan in the Malay language, or the jungle man, native to Indonesia and Malaysia. They are only found on Kalimantan Island and the northern parts of Sumatra Island. Di Asia Tenggara ada kera besar yang disebut dengan orangutan atau di bahasa Malaysia disebut dengan jungle man. Binatang ini asli Indonesia dan Malaysia. Mereka dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera Utara. Nah, kira-kira 2 hal yang kalian ketahui dari paragraf yang pertama itu apa? Untuk hal pertama yang bisa kita tuliskan di sini, orangutans are big apes found in Southeast Asia. Orangutan adalah jenis kera besar yang ditemukan di Asia Tenggara. Kemudian untuk yang kedua, they only found on Kalimantan Island and the northern part of Sumatra Island. Nah, ini ya 2 hal yang dapat kita temukan pada bacaan tersebut pada paragraf yang pertama. Selanjutnya pada aktivitas 12, read the text in activity 10 again. Are the following statement true or false according to the text? Circle your option. Pada aktivitas 12 ini kalian diminta untuk menuliskan pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini benar atau salah berdasarkan bacaan orangutan tadi ya. Kalau pernyataan tersebut benar, kalian bisa melingkari yang huruf T yang artinya true, benar. Jika pernyataan itu salah, kalian bisa melingkari yang huruf F, yang artinya false, yaitu salah. Oke, mari kita kerjakan untuk aktivitas 12. Nomor 1, orangutan sometimes walk around the ground using their 2 legs. Orangutan biasanya berjalan berkeliling menggunakan 2 kakinya. Nah, kita lihat pada bacaannya ya. Pada bacaan di aktivitas 10, nah di sini kita bisa temukan pada behavior. Yang di behavior ini, di sini disebutkan they seldom roam on the ground. Mereka jarang menginjakkan kaki, ya. Menginjakkan kaki di tanah, mereka jarang. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah false ya, salah. Untuk yang nomor 2, a female orangutan is smaller than the male.
orangutan betina lebih kecil daripada jantan. Kita lihat di bacaannya pada physical description. Nah, di sini disebutkan the female are smaller. Nah, ini ya, yang betina itu lebih kecil. Sehingga pernyataan nomor 2 ini benar ya, true. Untuk yang nomor 3, there is a lot of food for orangutans during the monsoon season. Ada banyak makanan untuk orangutan selama musim hujan. Oke, kita lihat pada teksnya ya. Pada bagian yang diet, nah di situ disebutkan pada musim hujan, in the monsoon season, when food is much less available. Jadi pada musim hujan, makanan itu hanya sedikit. Sehingga untuk nomor 3, pernyataan ini salah ya, false. Orangutan jarang hidup secara berkelompok. Oke, kita lihat pada teksnya ya. Jarang hidup berkelompok. Nah, di sini pada bagian yang mating system and baby orangutan, di situ disebutkan orangutan like to live alone. Orangutan itu suka tinggal sendirian. Sehingga nomor 4 ini jawabannya benar ya, true. Orangutan jarang hidup secara berkelompok. Mereka hidupnya suka menyendiri. Untuk nomor 5, a female orangutan is more active than the male when mating times come. Orangutan betina itu lebih aktif daripada orangutan jantan ketika musim kawin. Oke, kita lihat pada bacaannya ya. Di situ disebutkan female orangutan look for adult males when they are ready to mate. Nah, di sini artinya orangutan betina itu mencari orangutan yang jantan ya, ketika dia siap untuk kawin. Sehingga jawaban untuk nomor 5 ini benar ya, true. Pernyataan nomor 6 itu bisa kita temukan pada kalimat ini ya. Orangutan experience about 9 months of pregnancy. Jadi orangutan itu juga hamil selama 9 bulan ya. One baby is born to a female orangutan every 4 to 8 years. Jadi satu bayi dilahirkan oleh orangutan betina setiap 4 sampai 8 tahun. Nah, jadi di sini untuk nomor 6 ini pernyataannya salah ya, false. Untuk nomor 7, the infants will stay with their mother for 3 years. Bayi orangutan akan tinggal bersama ibunya selama 3 tahun. Pada bacaan tersebut dijelaskan until they stop breastfeeding, sampai mereka berhenti menyusui. At about 3 years old, sekitar 3 tahun. Infant orangutan remain very independent on their mothers. Jadi pada usia 3 tahun setelah menyusui, bayi orangutan itu bisa lepas dari ibunya. Jadi nomor 7 ini pernyataannya benar ya, true. Infant orangutans gradually become independent. Sama seperti di kalimat yang tadi ya, bayi orangutan itu dapat mandiri, bisa mandiri setelah menyusui. Jadi nomor 8 ini pernyataannya benar, true. Nomor 9, forest fire on Sumatra and Borneo in 1997 and 1998 killed thousands of orangutan. Hutan yang terbakar di Sumatera dan Borneo pada tahun 97 dan 98 membunuh ribuan orangutan. Nah, kita lihat di sini pada bagian danger ya. Pada kalimat in the 90s ya, pada tahun 90-an, Sumatera and Kalimantan, thousands of orangutan were killed. Nah, ini ya, ada pernyataan bahwa pada tahun 90-an di Sumatera dan Kalimantan ribuan orangutan dibunuh ya. Jadi nomor 9, pernyataan ini benar, true. Nomor 10, hunting regulation have stopped the killing of orangutan. Peraturan perburuan telah menghentikan pembunuhan orangutan. Oke, kita lihat pada teksnya ya. Pada bagian danger,
Nah, di sini disebutkan ya, people hunt orangutan continuously, although there is a policy against killing. Pada kalimat tersebut, di paragraf yang pertama, nah itu disebutkan ya, meskipun sudah ada peraturan, namun orang-orang tetap membunuh atau berburu orangutan ya, secara terus-menerus. Dan juga mengekspor orangutan tadi. Nah, jadi nomor 10 ini meskipun ada peraturan, itu tidak berpengaruh ya. Orang-orang itu tetap memburu orangutan. Jadi nomor 10 ini pernyataannya false ya, salah. Baiklah, setelah kalian membaca teks di atas ya, teks itu termasuk ke dalam jenis text report atau teks laporan. Nah, apa sih text report itu? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu text report ya. A report text is a factual and objective piece of writing that present information about a particular topic or event. Jadi text report ini atau teks laporan ini berisi tentang faktual yang berisi informasi tentang suatu topik atau kejadian. Nah, kalau di aktivitas 10 tadi membicarakan tentang orangutan ya. Kemudian apa sih tujuan dari text report ini? Karena berisi tentang fakta ya, jadi teks laporan ini tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca. Yang berikutnya di sini saya akan jelaskan generic structure of a report. Jadi ada struktur umum dari text report. Ada 3 struktur umumnya, yaitu title atau judul, kemudian general statement atau identification. Ini masih informasi secara umum ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan bagian description. Nah, pada bagian description ini berisi tentang ciri-ciri, kemudian dijelaskan lebih rinci ya tentang kejadian atau objek yang diceritakan. Pada aktivitas 13, read the text in activity 10 again. Bacalah lagi pada teks yang ada di aktivitas 10, identify its generic structure. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur umum dari teks tersebut. Nah, tadi struktur umumnya ada 3 ya. Pertama, title. Yang kedua, general statement atau identification. Yang ketiga, description. Nah, oke, sekarang kita identifikasi ya dari teks tersebut. Untuk yang pertama yaitu title. Nah, title ini ada pada bagian yang orangutan. Judulnya ini orangutan ya. Kemudian untuk identification, ini masih menjelaskan secara umum. Ini ada pada paragraf yang pertama. Di Asia Tenggara ada jenis kera besar yang disebut dengan orangutan. Nah, itu namanya identification ya pada paragraf yang pertama. Kemudian pada bagian yang berikutnya ada behavior. Behavior ini kan kelakuannya ya, sikapnya. Kemudian ada physical description, ini ada ciri-ciri fisik. Kemudian cara berkembang biak, ini disebut dengan bagian description ya. Dinamakan dengan bagian description, di mana di situ sudah menjelaskan secara rinci ciri-ciri, kemudian kebiasaan dari orangutan. Selanjutnya pada aktivitas 14, di sini kalian diminta untuk menuliskan kata kerja yang ada pada bacaan orangutan tadi ya. Menuliskan action verb atau kata kerja. Di sini nanti kalian menuliskan 8 action verb yang ada pada bacaan orangutan ya. Nah, di sini sudah diberikan satu contoh. Nah, berikut adalah action verb yang dapat kita temukan di bacaan orangutan. Ada live, travel, climb, eat, stay, spirit, dan play. Kalian bisa menemukan action verb yang lain pada bacaan tersebut. Lanjut pada aktivitas 15, di sini ada pertanyaan masih berhubungan pada bacaan orangutan tadi ya. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, what is the function of the text? Apa fungsi dari teks tersebut? Nah, teks tersebut tadi menceritakan tentang orangutan ya. Jenis teksnya yaitu teks report atau teks laporan. Jadi, tujuannya atau fungsi dari teks tersebut yaitu to give information about orangutan. Untuk memberikan informasi tentang orangutan, termasuk habitat, behavior, physical, karakteristik, diet, reproduction, and threats to their survival. Jadi termasuk habitatnya, kemudian
cara berkembang biak, ciri-ciri fisiknya itu ya, memberikan informasi tersebut kepada pembaca. Untuk soal yang kedua, are the verb in the text in the present, past, or future tense? Kata kerja yang digunakan pada teks tersebut itu tensesnya apa? Present, past, atau future? Nah, tenses yang digunakan pada teks tersebut yaitu present ya. Nah, tenses yang digunakan pada teks tersebut yaitu present ya. Nomor 3, underline the passive voice in the text. Berilah garis bawah pada kalimat pasif yang ada pada teks. Kalimat pasif yang bisa kita temukan yang pertama yaitu they are only found on Kalimantan Island and the northern part of Sumatra Island. Animals can do a lot of things. Study the following sentence. Binatang dapat melakukan banyak hal. Pelajari kalimat berikut ini. The wolf runs swiftly. The thrush sings beautifully. Nah, di sini kita belajar tentang kata kerja dan kata keterangan ya. Kalau kata kerja yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjeknya. Nah, kalau kata keterangan itu disebut dengan adverb ya. Kata keterangan itu misalnya slowly, nah dengan lambat, fastly dengan cepat. Nah, itu ya. Itu merupakan contoh adverb atau kata keterangan. Aktivitas 16, without looking back at the text in activity 10, match column A with column B about orangutan. Nah, coba cocokkan kata yang ada di kolom A dan kolom B yang berkaitan dengan teks orangutan tadi. Kolom A ini disebut dengan adjective ya, atau kata sifat yang mendeskripsikan tentang kata benda, di mana kata benda itu ada di kolom B. Nah, berikut jawaban untuk aktivitas 16. Activity 17. Think of 3 adjectives of your own to describe orangutan. Pikirkan 3 kata sifat, kemudian deskripsikan orangutan dengan kata sifat tersebut. Nah, di sini untuk kata sifatnya saya menggunakan intelligent, pintar. Kemudian yang kedua endangered, terancam punah. Yang ketiga playful, ceria. Nah, ini merupakan 3 kata sifat yang saya gunakan untuk mendeskripsikan orangutan. Activity 18, underline the correct word, adjective, or adverb in parentheses. Berilah garis bawah pada kata yang benar, kata sifat atau kata keterangan pada kalimat berikut ini. Oke, di sini pada aktivitas 18 itu kan ada 2 pilihan kata yang ada di dalam kurung ya. Misalnya speedy dan speedily. Nah, di situ nanti kalian memilih salah satu. Nah, mana yang termasuk kata sifat atau adjektif, mana yang termasuk ke dalam adverb atau kata keterangan. Untuk yang nomor 1, the cheetah is a speedy animal. It moves speedily. Cheetah adalah binatang yang cepat. Dia berpindah dengan cepat. Nah, yang pertama ini adalah adjective. Yang speedily ini merupakan adverb atau kata keterangan. Untuk nomor 2, I entered the classroom quietly because I was late. Aku masuk ke dalam ruang kelas dengan pelan-pelan karena aku terlambat. Nah, ini merupakan adverb atau kata keterangan. Nomor 3, Tom is a careless driver. Tom adalah pengemudi yang hati-hati. He drives carelessly. Dia mengemudi dengan hati-hati. Tina speaks English very well. She has very good pronunciation. The teacher asked me an easy question. I answered it easily. This math problem looked easy. I'm sure I can do it easily. Anita smiled cheerfully. She seemed cheerful. The sky grew dark as the storm approached.
I felt sad when I heard the news. That chair looks comfortable. Like adjective, adverb has a comparative and a superlative form. Seperti halnya kata sifat, kata keterangan juga memiliki tingkat perbandingan, komparatif dan superlatif. You use them for comparing the way people or animals do things. Kamu bisa menggunakan itu untuk membandingkan cara orang atau binatang melakukan suatu hal. Kalian bisa menggunakan more untuk komparatif atau bisa menggunakan most untuk yang bentuk superlatif. Untuk kata keterangan yang tidak berakhiran dengan huruf ly, kamu perlu menambahkan akhiran er untuk bentuk komparatif dan est untuk bentuk yang superlatif. Pada aktivitas 19, di sini terdapat adverb atau kata keterangan, kemudian kalian diminta untuk menuliskan bentuk perbandingannya dalam bentuk komparatif dan superlatif. Lanjut pada aktivitas 20, complete the sentence with the correct form of adverb. Lengkapi kalimat berikut menggunakan kata keterangan yang tepat. Nah, di sini nanti pada aktivitas 20 kalian melengkapi kata keterangan yang ada di dalam kurung ini ya. Itu menggunakan bentuk komparatif. Untuk yang nomor 1, the lark sings beautifully. Then the thrush does, but the nightingale sings more beautifully. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian menjawabnya dalam bentuk perbandingan. Activity 21, reports contain fact and not opinion. Di sini kalian akan menuliskan fakta atau opini dari pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kalau fakta, kalian bisa tuliskan fact, atau kalau opini, pendapat, kalian bisa menuliskan opinion pada keterangan yang ada di sebelah kanan. Nomor 1, cats are mammals. Kucing adalah binatang mamalia. Fakta atau opini? Nah, ini adalah fakta ya, fact. I think cats are cute. Aku pikir kucing itu menggemaskan. Kucing itu lucu. Nah, ini termasuk fakta atau opini? Yang ini termasuk ke dalam opinion atau pendapat. Cat's eye shine in the dark. Mata kucing bersinar di kegelapan. Nah, ini merupakan fakta. Nomor 4, cats lick their bodies to bring luck. Kucing menjilat tubuhnya untuk membawa keberuntungan. Nah, kalau nomor 4 ini pernyataannya opinion, ya, pendapat. Nomor 5, a baby cat is called a kitten. Bayi kucing disebut dengan kitten. Ini merupakan fakta, ya, fact. Kemudian untuk poin yang kedua, work in pairs, choose one group of animals from the box below, and write 3 facts and 3 opinion about them. Kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini terdapat beberapa nama hewan. Ada cows, ada rats, ada owls, ada rabbit, dan horse. Nah, kalian bisa memilih salah satu di antara hewan tersebut. Kemudian, jika kalian sudah memilih salah satu, kalian bisa menuliskan 3 fakta dan 3 opini tentang binatang tersebut. Sedangkan poin yang ketiga, di sini sama ya, namun bedanya, kalau di nomor 2 tadi binatang, kalau yang di nomor 3 ini tentang tanaman ya. Ada rose, aloe vera, pedis, cassava, and durians. Nah, sama ya, kalian menuliskan 3 fakta dan 3 opini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari salah satu binatang dan salah satu tumbuhan. Activity 22. Report text sometimes use the passive voice. Are you familiar with this sentence? Are they active or passive? Write your answer. Teks laporan terkadang menggunakan kalimat pasif ya. Apakah kalian sudah familiar dengan kalimat berikut?
Apakah ini kalimat pasif atau kalimat aktif? Tuliskan jawabanmu. Di sini untuk ciri kalimat pasif itu menggunakan verb ketiga, yaitu pada kata characteristic. Kalimat yang kedua, male orangutans have puffy cheeks. Nah, ini merupakan kalimat aktif ya. Orangutan memiliki pipi yang mengembang, pipi yang cabi. Kemudian nomor 3, the Bornean orangutans belong to the genus of Pongo. Orangutan Kalimantan termasuk ke dalam genus Pongo. Nah, ini juga kalimat aktif. Nomor 4, the babbling call can be heard from at least 1 kilometer away. Panggilan yang keras dapat terdengar setidaknya 1 kilometer. Nah, ini kalimat pasif ya. Di situ ada verb 3 ya. Pada kata heard, can be heard, dapat didengar. Nomor 5, after reaching the age of 3, the orangutan is weaned. Setelah umur 3 tahun, orangutan disapi. Nah, ini merupakan kalimat pasif ya. Verb 3 ada pada kata weaned, yang artinya disapi. Activity 23, underline the passive sentence in the following text. Berilah garis bawah pada kalimat pasif pada teks berikut ini. Nah, berikut ini kita temukan kalimat pasif pada teks tersebut. Ini adalah kalimat pasif yang dapat kita temukan pada teks di aktivitas 23. Pada unit kedua, di sini kita belajar tentang passive voice. Nah, apa sih passive voice itu? Passive voice itu merupakan kalimat pasif, ya, di mana kalimat pasif itu rumusnya selalu menggunakan to be dan verb ketiga. Nah, to be-nya bagaimana? Untuk tenses simple present, to be-nya kita menggunakan 3, yaitu am, are, dan is, diikuti dengan verb ketiga. Contohnya, Adi conducts the orchestra. Adi memimpin orkestra. Kemudian pada kalimat pasif, the orchestra is conducted by Adi. Orkestra dipimpin oleh Adi. Ini merupakan kalimat pasif. Is ini to be, conducted ini merupakan verb ketiga. Kemudian pada tenses present continuous, di sini to be-nya masih sama, am, are, dan is. Diikuti dengan being plus verb 3. Misalnya, hunters are killing orangutan. Ini merupakan kalimat aktif ya. Pemburu sedang membunuh orangutan. Kemudian, jika dirubah ke dalam kalimat pasif, orangutans are being killed by hunters. Orangutan sedang dibunuh oleh pemburu. Are sebagai to be, being, diikuti dengan verb 3, yaitu pada kata killed. Kemudian pada tenses present perfect, di sini kita menggunakan to be-nya has dan have, diikuti dengan been plus verb 3. Sedangkan pada tenses simple future, di sini kita menggunakan to be will, shall, can, dan must, plus be dan verb 3. Nah, di sini untuk contoh kalimatnya ya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kalimat pasif ya, di sini saya sudah sisipkan link penjelasan yang lebih lengkap tentang passive voice pada deskripsi di bawah ini. Activity 24, change the following sentences into passive sentence. Rubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk pasif. Contohnya, a lot of people visit Paris every year. Banyak orang-orang mengunjungi Paris setiap tahun. Nah, ini kalian harus identifikasi dulu ya. Harus diidentifikasi dulu ini menggunakan tenses apa. Jadi kalian nanti bisa merubahnya menggunakan rumus yang ada di atas tadi, menggunakan penjelasan yang sebelumnya. Jika kalimat nomor 1 dirubah ke dalam bentuk pasif menjadi Paris is visited by a lot of people every year.
Paris dikunjungi oleh banyak orang setiap tahun. Nah, ini pada yang nomor 1 ini menggunakan tenses simple present ya, karena menggunakan to be is, kemudian diikuti dengan verb 3, kemudian ada by a lot of people, oleh banyak orang. Kemudian untuk yang nomor 2, hunters are killing tigers these days. Nah, ini menggunakan tenses present continuous. Jadi, jika dirubah ke dalam bentuk pasif menjadi tigers are being killed by hunters these days. Nomor 3, the fires in Sumatra endanger the lives of many animals. Kalimat yang ketiga ini menggunakan tenses simple present. Jadi jika dirubah ke dalam bentuk pasif menjadi the lives of many animals are endangered by the fires in Sumatra. Nomor 4, the tsunami has killed a lot of people. Nomor 4 ini menggunakan tenses perfect ya. Jadi kalimat tersebut jika dirubah menjadi a lot of people have been killed by the tsunami. Nomor 5, Miss Ruben teach us English. Kalimat nomor 5 ini menggunakan tenses simple present ya. Pada kata teach, di sini kita merubah menjadi English is taught by Miss Ruben to us. The boss will make a speech at the dinner. Untuk nomor 6 ini tenses yang digunakan adalah future ya, ada kata will make. Jadi di sini kita rubah menjadi a speech will be made by the boss at the dinner. Nomor 7, John will play the role of the prince in the play. Nomor 7 ini sama ya, menggunakan tenses future. The role of the prince in the play will be played by John. Nomor 8, the zookeeper is feeding the animals. Untuk soal nomor 8 ini menggunakan tenses present continuous ya. Jadi jika dirubah ke dalam kalimat pasif, the animal are being fed by the zookeepers. Nomor 9, the maid clean the hotel rooms every day. Untuk nomor 9 ini tenses yang digunakan adalah simple present ya. Jadi jika dirubah ke dalam bentuk pasif menjadi the hotel rooms are cleaned by the maids every day. Nomor 10, paint cover Joe's hand. Nomor 10 ini tenses yang digunakan simple present ya. Joe's hand are covered by paint.